Shalom saudaraku, salam damai sejahtera di dalam kasih Kristus. Berjumpa lagi dengan saya, Didi Duli. Kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Ada seorang mualaf, lucu ya, tapi orang ini sudah digelari ustazah, jadi sudah ceramah di mana-mana dan menyesatkan banyak orang. Nah, lucu saya bilang tadi itu karena dia mengatakan bahwa Yesus itu tidak pernah merayakan Natal. Tapi kenapa Kristen kok merayakan Natal? Jadi ini lucu ya. Kenapa lucu? Sebelum kita bahas bersama-sama, mari kita melihat video berikut ini. Ketika saya SMP itu mulai timbul kegalauan gitu. Dimulai dengan ketika saya membaca 10 perintah Allah. Kuduskanlah hari Sabat. Sabat itu Sabtu. Kenapa saya ke gereja Minggu? Mulai saya galau. Berarti saya tidak taat pada Tuhan, ya. Karena ada perintah mengkuduskan hari Sabat itu, berarti saya tidak taat pada Tuhan, ya. Seperti itu. Kemudian ketika Natal saya juga mulai galau lagi, ya. Dimana saya kan merayakan Natal pada waktu itu tanggal 25 Desember. Kenapa di dalam Alkitab tidak pernah ada cerita bahwa Yesus yang saya pertuhankan, yang saya rayakan kelahirannya setiap tanggal 25 Desember, kok tidak pernah ada cerita Yesus merayakan hari Natal? Nah, justru yang saya baca di Alkitab, ya, bahwa Yesus yang seorang Tuhan itu lahir dari seorang perempuan, seorang wanita. Itu dan lahirnya di kandang domba. Itu di dalam Injil Lukas 2 ayat 6 sampai 20. Nah, saya mulai berpikir, kok Tuhan kok lahirnya di kandang, lahir dari manusia? Berarti ada Tuhan manusia dong yang bisa melahirkan manusia. Kalau saya manusia dilahirkan manusia, itu wajar. Tapi ini Tuhan dilahirkan oleh manusia. Timbul kegalauan. Bagaimana Bapak Ibu? Apakah Ibu ini kelihatan keren dan pintar? Mantan Kristen yang pintar? Kalau ceramahnya begini, dia tidak membangun iman jemaat, justru malah menyesatkan jemaahnya. Karena Ibu ini berbicara ngawur tanpa data dan berbicara dari ketidaktahuannya. Jadi ya, pasti jemaatnya itu mantu-mantu aja. Orang yang nonton di channel ini juga mantu-mantu. Wah, ibu ini hebat, ibu ini keren, ibu ini pintar. Padahal ya begini, ini kualitas para mualaf. Nah, dia tadi mengatakan bahwa di dalam Alkitab diperintahkan untuk menguduskan hari Sabat. Namun orang Kristen justru beribadah di hari Minggu. Ini kan bentuk ketidaktaatan kepada Tuhan katanya. Perlu diketahui bahwa orang Kristen tidak pernah mengganti hari Sabat menjadi hari Minggu loh ya. Orang Kristen ibadah di hari Minggu bukan di hari Sabat karena beberapa alasan. Yang pertama, Yesus sendiri di dalam Alkitab tidak pernah memerintahkan murid-muridnya atau orang percaya atau orang Kristen untuk beribadah di hari Sabat. Yang kedua, kenapa orang Kristen beribadah di hari Minggu? Karena para rasul berkumpul pada hari Minggu untuk memecahkan roti. Itu tertulis di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-20 ayat yang ke-7. Mari kita melihat Kisah Para Rasul 20 ayat yang ke-7. Pada hari pertama dalam minggu itu, ketika kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti, Paulus berbicara dengan saudara-saudara di situ karena ia bermaksud untuk berangkat pada keesokan harinya. Pembicaraan itu berlangsung sampai tengah malam. Di sini dikatakan pada hari pertama dalam minggu itu. Hari pertama dari orang Yahudi bukan hari Senin, melainkan hari Minggu. Karena hari dalam satu minggu itu berakhir di hari Sabtu. Jadi hari pertamanya adalah hari Minggu. Nah, di hari Minggu inilah
para murid berkumpul untuk memecah-mecah roti dan beribadah kepada Tuhan. Dan kemudian ini diteruskan, tradisi ini dilanjutkan oleh gereja. Kenapa berkumpul di hari Minggu? Karena hari Minggu adalah hari Tuhan. Yesus, Tuhan, bangkit dari antara orang mati di hari Minggu. Tradisi orang Kristen beribadah di hari Minggu juga tercatat di dalam kitab Didake atau pengajaran para rasul mengenai Alkitab. Ditulis juga di dalam kitab ini, buku ini, di dalam Antene Senefather, buku saya. Jadi di buku ini ada Didaskalia Apostolorum, juga ada kitab Didake. Nah, di dalam pasal 14 di sini mengatakan mengenai hari Tuhan yang berbunyi demikian. Namun pada setiap hari milik Tuhan atau hari Minggu, berkumpullah bersama, pecahlah roti, dan saling berterima kasihlah setelah kamu mengakui kesalahanmu, sehingga korbanmu dapat disucikan. Dan jangan biarkan siapapun yang bermusuhan dengan sahabatnya berada bersamamu, sampai mereka saling memaafkan, sehingga korbanmu tidak menjadi najis. Karena inilah perkataan Tuhan, di setiap tempat dan kesempatan persembahkanlah kepadaku korban yang suci, karena akulah Raja yang agung, kata Tuhan, dan namaku indah di antara bangsa-bangsa. Jadi inilah kenapa sampai saat ini orang Kristen merayakan beribadah di hari Minggu. Itu bukan tanpa alasan ya. Bukan berarti juga orang Kristen tidak menguduskan hari Sabat. Namun orang Kristen memilih beribadah di hari Minggu karena hari Minggu adalah hari Tuhan. Yesus Kristus bangkit dari antara orang mati di hari Minggu. Yang kedua, ibu tadi itu bilang bahwa Yesus tidak pernah dicatat di dalam Alkitab merayakan Natal. Ya iyalah, Yesus tidak pernah merayakan Natal. Tapi kenapa orang-orang Kristen pada merayakan Natal, padahal Yesus tidak merayakannya? Nah, Yesus tidak merayakan Natal, tidak memperingati hari ulang tahunnya ya, karena itu tidak dianggap penting oleh dia. Tapi orang Kristen menganggap itu sebagai hal yang penting karena hari Natal adalah hari kelahiran Sang Juru Selamat. Jadi Natal dirayakan oleh orang Kristen. Sama seperti orang-orang Islam yang mengatakan di mana di Alkitab ada mengatakan Yesus itu beragama Kristen. Lah Kristen sendiri itu kan artinya pengikut Yesus. Lah masa iya Yesus mengikuti Yesus? Nah, di sini nampak jelas kesalahan ibu ini dalam memahami Alkitab. Jadi ya wajar kalau pada akhirnya ibu ini menjadi mualaf. Dalam sejarah Kristen mula-mula, di sana orang Kristen juga merayakan Natal. Itu juga tertulis di dalam Didaskalia Apostolorum bahwa orang Kristen mula-mula sudah merayakan Natal. Hanya harinya itu beda-beda. Perayaannya tetap tanggal 25 Desember. Namun berbeda-beda karena penanggalan yang mereka pakai itu berbeda-beda di setiap wilayah. Ada yang pakai penanggalan matahari, ada yang pakai penanggalan bulan, ada yang pakai penanggalan matahari dan bulan, dan sebagainya. Oleh karena itu, berbeda-beda harinya. Nah, di tahun 189 Masehi, di masa Patriark Demetrius mengumpulkan semua pemimpin-pemimpin gereja untuk membahas mengenai Natal, untuk mempersatukan perayaan Natal itu di hari apa, supaya tidak terjadi perbedaan hari. Nah, sebenarnya mau merayakan Natal di hari apa aja itu tidak masalah. Yang penting adalah perayaannya, memperingati bahwa 2000 tahun yang lalu Sang Kristus telah lahir ke dunia ini. Namun orang Kristen sampai sekarang merayakannya di tanggal 25 Desember. Itu juga bukan tanpa alasan. Dicatat di dalam Didaskalia Apostolorum, di sini diperintahkan oleh Patriark Demetrius untuk merayakan hari kelahiran Tuhan kita
di tanggal 25 bulan ke-9. Bulan ke-9 orang Yahudi itu adalah bulan Kislev. Nah, itu sama dengan bulan Desember yang kita pakai sekarang ini. Jadi, itu alasan kenapa kita merayakan Natal di tanggal 25 Desember. Jadi, begitu Bu. Kalau baca buku yang banyak, biar nggak ngawur-ngawur ya ngomongnya. Yang ketiga, Ibu tadi bilang, Tuhan kok dilahirkan manusia di kandang domba lagi? Berarti ada Tuhan manusia dong yang bisa melahirkan Tuhan manusia, kata ibu ini. Nah, kenapa Tuhan kok harus menjadi manusia dan dilahirkan oleh manusia? Ya karena dia ingin menjadi manusia, Bu. Jadi dia harus lahir dari seorang perawan yang bernama Maria. Kalau lahir dari batu, lucu Bu, nanti dikira orang sebagai Sun Gokong. Jadi Sang Firman menjadi manusia. Dia nusul, turun menjadi manusia melalui rahim seorang perawan yang bernama Maria. Jadi begitu ceritanya Bu, kenapa Tuhan menjadi manusia. Tuhan menjadi manusia itu ya bisa, yang nggak bisa itu manusia menjadi Tuhan atau manusia yang berperan sebagai Tuhan. Itu yang nggak bisa. Sekian dari saya, semoga ini memberkati kita. Shalom, salam maras, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.